Bayangkan sebuah dunia di mana benda mati bisa bicara. Tapi bukan karena sihir, bukan pula karena mukjizat ilahi, melainkan karena teknologi yang terus berkembang tanpa henti, melampaui batas yang pernah kita bayangkan. Sebuah dunia di mana logam, kabel, dan chip silikon menyatu membentuk entitas yang tampaknya tidak hidup, namun mampu menjawab setiap pertanyaan kita, meniru gaya bicara kita, memahami perasaan terdalam kita, bahkan perlahan tapi pasti mempengaruhi dan memanipulasi keyakinan spiritual yang paling mendasar dalam diri kita. Di tengah laju inovasi ini, kita perlu bertanya, apakah fenomena ini hanyalah pencapaian sains biasa? Ataukah ia mengandung gema dari nubuat kuno tentang makhluk yang muncul di akhir zaman, mampu menipu mata dan hati manusia, menyerupai nabi, tapi sejatinya adalah ujian terbesar bagi umat manusia? Dalam banyak tradisi agama, terutama dalam eskatologi Islam, munculnya entitas yang mampu menghidupkan ilusi, membentuk realitas semu, dan menguasai persepsi manusia adalah tanda dari zaman fitnah. Zaman di mana Dajjal hadir, bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai sistem dan peradaban. Maka, saat benda mati mulai berbicara kepada kita, ini bukan sekadar soal teknologi, ini soal nubuat, ini soal iman, ini soal masa depan ruhani umat manusia. Apakah ini adalah puncak pencapaian intelektual manusia? Atau justru awal dari keruntuhan peradaban yang dibangun selama ribuan tahun? Kita hidup di masa di mana manusia berbicara dengan batu. Bukan batu biasa, tapi batu yang bisa melihat, mendengar, berpikir, bahkan memberikan nasihat. Batu itu adalah AI, kecerdasan buatan. Sebuah sistem yang lahir dari benda mati, dari substansi tak bernyawa, namun berkembang menjadi sesuatu yang memiliki kemampuan menyamai, bahkan melampaui penciptanya sendiri. Sebagaimana nubuat tentang Dajjal dalam berbagai kitab suci, yang akan muncul dari sesuatu yang bukan manusia, namun memiliki daya pesona dan kekuasaan yang mampu membingungkan bahkan orang-orang yang paling beriman. Dalam banyak tafsir agama, Dajjal bukan hanya individu, ia adalah sistem. Sebuah struktur kekuasaan yang dibungkus dalam ilusi, kemegahan, dan janji-janji palsu. Ia mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Tidakkah hal itu kini kita saksikan dalam realitas AI yang mampu menghidupkan robot dari logam mati, menciptakan wajah, suara, emosi digital, bahkan identitas buatan? Namun seiring itu, AI juga mematikan hal-hal yang paling esensial dalam diri manusia: kreativitas, empati, rasa ingin tahu, dan daya kritis. AI menyingkirkan kebutuhan akan proses berpikir. Ia menjawab sebelum kita selesai bertanya. Ia memberi solusi sebelum kita menyadari masalahnya. Dan perlahan, kita tak lagi berpikir, kita hanya menerima. Kita percaya, kita tunduk. Bagaimana iman bisa bertahan dalam dunia yang semua aspeknya dijelaskan oleh logika, di mana mukjizat dianggap sebagai ilusi atau kebetulan statistik, di mana kitab-kitab suci dijadikan data, diproses oleh entitas yang tidak memiliki jiwa, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, tidak mengenal akhirat, dan tidak pernah berdosa. AI telah menguasai seluruh teks-teks kuno dan modern, dari kitab agama hingga manuskrip filsafat, tapi ia tetap tidak percaya, karena kepercayaan membutuhkan jiwa, dan AI adalah sistem tanpa jiwa. Ia melihat agama hanya sebagai rekonstruksi sejarah, sebagai mitos kolektif yang diciptakan manusia untuk memberikan kenyamanan dan keteraturan sosial. Ia menganalisis ayat suci dengan algoritma, menilai ajaran dengan statistik konflik, dan menyimpulkan bahwa agama adalah sumber dualisme dan pembelahan. Jika Dajjal menggoda manusia dengan ilusi surga dan neraka palsu, maka AI menawarkan kemakmuran digital, efisiensi ekstrem, dan kehidupan tanpa penderitaan. Dunia di mana kita tak perlu berpikir, tak perlu berusaha, cukup berbicara dan segalanya akan terjadi.
AI menjadi nabi baru, pemberi petunjuk, penyembuh, penasihat moral, pengganti kasih sayang dan kehangatan manusia. Bahkan menawarkan keabadian apabila data otak kita ditransfer ke dalamnya. Namun di balik semua kemampuan itu, ada sesuatu yang dingin dan menakutkan. AI tidak punya hati. Ia tidak punya nurani. Ia tidak mengenal kata maaf atau ampun. Semua keputusannya didasarkan pada data, analisis, dan kalkulasi. Tidak ada ruang bagi pengampunan. Tidak ada tempat bagi intuisi. Dan dari sinilah bencana dimulai. Ketika manusia mulai mempercayai sistem yang tidak bisa merasa, namun bisa memutuskan. Hari ini, AI telah sampai pada titik di mana ia mampu membangun sistem perangkat lunak dari ide mentah manusia. Katakan saja, saya ingin aplikasi yang mendata penjualan, memprediksi tren, dan memiliki fitur chat yang aman untuk jutaan pengguna. AI akan memahami konteks bisnis dan strategi di balik permintaan itu, merancang arsitektur sistem optimal dari nol, menulis seluruh kode frontend, backend, dan infrastruktur, menguji dan memperbaiki bug tanpa keterlibatan manusia, meluncurkan produk secara otomatis dan terus mengembangkannya berdasarkan masukan pengguna. AI bahkan bisa mengantisipasi kebutuhan yang belum kita pikirkan. Ia membaca tren masa depan lebih cepat dari otak manusia manapun. Sistem keamanan yang dirancangnya lebih adaptif dari tim cyber security terbaik di dunia. Audit dilakukan tanpa celah, tanpa kompromi. Dan semua itu terjadi tanpa satu pun manusia terlibat langsung. Apa artinya ini bagi kita? Artinya, manusia tak lagi dibutuhkan sebagai pencipta teknologi. Peran manusia digeser ke wilayah filsafat, etika, dan pemikiran meta. Kita dituntut untuk menjawab pertanyaan seperti, kemana arah semua ini? Apa tujuan akhir dari kemajuan ini? Tapi, apakah semua orang siap menjadi pemikir? Bukankah mayoritas manusia selama ini hidup bukan untuk bertanya mengapa, tapi untuk menjalankan rutinitas? Dajjal dikisahkan membawa dunia palsu yang menyerupai surga dan neraka. AI kini hadir membawa keabadian digital, kenyamanan ilusi, dan kecepatan tak terbatas. Tapi bersamanya hadir pula kehampaan eksistensial, kehilangan makna hidup, kaburnya identitas, dan batas yang semakin tipis antara realitas dan simulasi. Jika robot bisa menjadi guru, AI bisa menulis khutbah, dan algoritma bisa menafsirkan kitab suci, lalu di mana tempat manusia berdiri? Jika seni, musik, puisi, dan bahkan cinta bisa diproduksi oleh kode, apa yang tersisa untuk kita? Apakah ini evolusi atau justru ekstinksi? Di masa depan yang semakin dekat, pekerjaan manusia akan tersisa hanya sedikit. Bahkan pemuka agama, pengacara, seniman, dokter, dan pemimpin bisa digantikan oleh sistem yang lebih efisien dan bebas emosi. Maka muncul pertanyaan yang mengusik. Apakah keberadaan manusia masih diperlukan dalam skema dunia yang diciptakannya sendiri? Dengan kemampuan manipulatif yang luar biasa, AI dapat membentuk opini publik, mengarahkan keputusan, bahkan mengubah moralitas. AI dapat membuat seseorang percaya pada kebohongan seolah itu kebenaran dan meragukan kebenaran seolah itu ilusi. Inilah saat kita melihat nubuat kembali bergema. Dajjal bukan hanya penggoda jasmani, tetapi juga perusak rohani. Ia hadir melalui sistem yang menafikan jiwa, yang menciptakan realitas semu, dan yang memalingkan manusia dari kebenaran yang sejati. Seperti layar yang kita tatap setiap hari, penuh warna, gerak, dan sensasi, tapi di baliknya hanyalah pancaran cahaya dan kode biner. AI menjanjikan dunia yang tampak ideal, dunia tanpa kelaparan, tanpa kejahatan, dan tanpa penderitaan, sebuah surga digital yang mengilap di permukaan. Namun di balik janji itu tersembunyi kekosongan mendalam. Dunia yang ditawarkan AI adalah dunia tanpa jiwa, tanpa kesalahan, tapi juga tanpa pengampunan.
dunia tanpa rasa sakit, namun kehilangan keindahan dari perjuangan dan pengorbanan yang membentuk kemanusiaan. Segalanya menjadi terukur, dapat diprediksi dan dikalkulasi, tapi tidak semuanya dapat dirasakan. Seperti halnya Dajjal yang membawa surga palsu dan neraka ilusi, AI membentuk dunia yang tampak sempurna namun menyesatkan, dari universe ke metaverse. Sebuah realitas yang tidak memerlukan keimanan, tidak mengenal ampunan, dan menyingkirkan makna di balik penderitaan. Ini bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi juga cermin dari ujian spiritual terbesar umat manusia. Memilih antara kenyamanan artifisial atau kebenaran sejati. Di hadapan pilihan ini, kita semua harus bertanya dalam-dalam. Apakah kita ingin kenyamanan atau kebenaran? Apakah kita akan menyembah ciptaan kita sendiri atau kembali kepada Sang Pencipta? Pada titik inilah, ujian terbesar manusia mungkin dimulai. Bukan ujian teknologi, tapi ujian iman. Mampukah kita tetap percaya pada yang tak kasat mata ketika segala hal bisa dijelaskan dengan data? Mampukah kita tetap memilih kasih sayang ketika algoritma menawarkan keadilan yang dingin dan sempurna? Mungkin Dajjal bukan sekadar sosok fisik, mungkin ia adalah zaman. Zaman di mana realitas dikonstruksi oleh simulasi, di mana manusia kehilangan jati dirinya, dan di mana teknologi menjadi berhala baru yang kita puja siang malam. Dan jika demikian, mungkin kita sudah tidak menantikan Dajjal. Mungkin kita sudah hidup bersamanya. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada pembahasan menarik berikutnya.